Sudah kisah pilu dialami anak berinisial NS asal Sukabumi, Jawa Barat yang meninggal dengan penuh luka bakar di tubuhnya. Diduga akibat dianiaya ibu tiri. Kini ibu kandung korban melaporkan kasus kematian anaknya ke polisi. Duka masih belum pudar dari sorot mata sang ibu. Lisnawati memantapkan langkahnya mencari keadilan atas kematian putranya yang tewas diduga dianiaya ibu tiri. Meski kasus ini tengah diusut polisi, Lisnawati juga melaporkan mantan suami yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi atas dugaan unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap putranya. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu sama anak saya bawa motornya di Abu. Sebelum meninggal, korban mengaku mengalami penganiayaan ibu tirinya. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu anaknya karena dihalang-halangi mantan suami. Amran, kakak Teni, sang ibu tiri menyangkal tudingan adanya penganiayaan terhadap korban. Menurut Amran, korban tak mungkin mau pulang ke rumah jika ibu tirinya kejam. Amran menyebut adiknya justru kerap memberi perhatian layaknya ibu kandung kepada korban. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Kenapa? Karena logikanya anak itu udah 12 tahun gitu, bukan anak kecil lagi gitu. Sekarang menurut informasi itu adalah dari Polsek kemudian dibawa ke Polres. Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus mengumpulkan bukti terkait kasus meninggalnya NS di Sukabumi yang diduga dianiaya ibu tirinya. Dari hasil penyelidikan sementara, KPAI menemukan sejumlah fakta, yaitu adanya pembiaran perlakuan kekerasan yang kerap dialami korban. Anak N ini, dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan. Dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya. Kemudian yang kedua keluarga besarnya. Ya. Apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini, Mas, yang kami memang harus turun adalah filisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun, di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian, pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan? Kasus kematian anak yang diduga dianiaya ibu tiri kini statusnya telah naik ke penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Polisi menemukan bukti adanya unsur pidana kekerasan pada korban dan telah memeriksa 16 saksi, termasuk terduga pelaku penganiayaan ibu tiri korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan Negeri Sukabumi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP kasus kematian remaja usia 13 tahun yang diduga dianiaya ibu tiri. Sebelumnya, polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Tapi baru kami terima hari ini dan kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Lebih lengkap soal kasus tewasnya anak usia 13 tahun di Sukabumi yang diduga dianiaya ibu tiri, kami saat ini sudah bersama dengan Krisna Murti, pengacara Lisnawati, ibu kandung korban. Selamat malam, Bang Krisna. Selamat malam, Mas. Bang Krisna, jadi sebetulnya apa saja yang dilaporkan oleh klien Anda sebagai ibu kandung korban ke Polres Sukabumi, Pak? Artinya bahwa ini bukan masalah sensasi, tapi ini menyangkut masalah nyawa. Setiap nyawa berhak atas keadilan. Maka yang fakta-fakta yang belum terungkap, maka kami ungkapkan tadi. Artinya bahwa datangan kita ke Polres, melaporkan AS, mantan suami daripada klien saya, atas dugaan pembiaran
dan penelantaran. Kenapa? Gitu loh ya kan, kenapa? Karena waktu diberitahukan, klien kami kan diberitahukan oleh AS bahwa si anak ini sakit gitu, almarhum sakit. Lalu klien kami bilang katanya, "Bawa aja ke rumah sakit kalau memang sakit." "Ah, nanti belum ada waktu," katanya gitu, "nanti belum ada waktu." Ada kalimat pakai bahasa Sunda yang saya nggak ngerti ya di dalam chat WA-nya itu, yang menurut saya artinya bahwa, "Ya udahlah kalau paling mati," katanya, "nanti dikubur aja," katanya, "di dekat bapaknya." Nah, Oh, ini dalam keadaan kritis, artinya bahwa ini dalam anak ini ya kan percepatan dalam kecepatan, kenapa harus ditunggu? Kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit gitu loh. Nah, kami duga ini ada ya kan kelalaian, ya kan, ada pembiaran dan ada penelantaran. Maka tadi kita datang ke Polres Sukabumi dan alhamdulillah laporan kita diterima gitu loh, Mas. jadi yang jadi bukti adalah bagaimana percakapan antara ibu kandung korban dengan ayah kandung korban di peristiwa ketika korban Betul. kritis. Betul, betul, ya kan itu yang mau dibukti. Jadi ada beberapa chat ya kan, ada beberapa chat yang kita sudah serahkan tadi, bukti-bukti tadi ya kan kepada penyidik. Seluruh chatnya sudah kita serahkan kepada penyidik Bang tadi. Krisna, tapi selain ketika korban kritis, apakah di rentang waktu 4 tahun nih selama ibu kandung dihalang-halangi, ada juga indikasi kalau ayah kandung korban ini menelantarkan? Gini, saya luruskan sedikit. Artinya kenapa? Bukan ibu korban tidak mencari daripada anaknya sendiri selama 4 tahun. Menurut keterangan klien saya, bahwa dia dihalang-halangi, ya kan, tidak boleh bertemu dengan anaknya. Kemudian klien saya mengalami traumatik. Kenapa mengalami traumatik? Karena dia ketika dia hamil, dari mulai dia hamil, pertama sudah mengalami KDRT. Menurut ceritanya dia begitu, bahwa sudah mengalami KDRT. Seperti apa KDRT-nya? Bahwa rambutnya pernah pakai golok dibacok katanya, terus pernah dipukuli gitu loh, pernah dan macam-macam lah KDRT-nya, sehingga dia tahu kan bagaimana tipikal mantan suaminya itu gitu loh. Jadi daripada dia berbahaya, dia trauma terhadap itu, bukan tidak mencari. Terakhir neneknya yang bertemu dengan dia tahun 2023, tahun 2023 tuh ketemu dengan almarhum neneknya. Nah, cerita neneknya kepada saya bahwa almarhum tuh kepengen banget ikut neneknya. Dia udah nggak mau tinggal di sana, dia harus ikut neneknya. Cuman kan nggak bisa gitu loh. Cuman nggak bisa. Artinya Oke. dia udah pokoknya udah sampai nangis pengen ikut nenek, pengen tinggal sama nenek. Katanya begitu, Mas. Oke, jadi artinya ketika sudah dikabari korban kritis, itu ibu kandung juga sempat bertemu lagi dengan nenek untuk menceritakan apa yang terjadi atau seperti apa, Bang Krisna? Bukan, kan bahwa klien saya tuh setelah kritis kan akhirnya dia menuju ke rumah sakit dan bertemu Oh, oke. dengan anaknya sudah menjadi jenazah. Ketika korban yang kemarin anak kandung meninggal, kemudian klien Anda apakah sempat bertemu juga dengan keluarga besar, menanyakan apa sebetulnya yang terjadi? Sempat dapat informasi tidak soal ini? Saya belum dapat informasi soal itu, karena keadaan klien saya tuh masih syok banget ya, karena kan ini tragedi hilangnya kan, seorang apa namanya, seorang ibu kehilangan anaknya gitu loh. Jadi kami masih mempersiapkan bukti-bukti, bahkan tadi kita juga sudah melaporkan bahwa apa yang kita laporkan kepada ibu tirinya, kita melaporkan bahwa ini adalah pasal pembunuhan berencana. Kenapa kita bilang? Cuman karena waktunya tadi saya juga harus ke LPSK, kan ke LPSK, jadi kan saya apa tuh namanya nggak sempat kan melanjutkan LP yang kedua. Nah mungkin nanti hari Jumat saya akan balik lagi untuk melanjutkan LP yang kedua, bahwa kami sebagai korban akan melaporkan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Kenapa pembunuhan berencana? Karena pelaku tahu kan bagaimana menganiaya. Terus perbuatannya itu berulang kali gitu loh, perbuatannya berulang kali. Tadi kita sudah discuss kan dengan penyidik kan sudah discuss dengan penyidik. Lalu kita memberikan apa namanya bukti-bukti dan sepertinya kan laporan kita terhadap Jadi pembunuhan maksud berencana. Anda untuk saat ini sudah dilaporkan adalah ayah kandung korban, selanjutnya yang akan dilaporkan adalah siapa? Ya ibu tirinya, kan ibu tirinya kita laporkan dengan apa namanya pembunuhan berencana. Eh, dengan bukti-bukti yang dimiliki keluarga apa saja hingga sejauh ini? Kami sedang masih kumpulkan bukti-buktinya, kan kami sedang masih kumpulkan bukti-buktinya. Lalu ada percakapan juga yang kita lihat kan dari cuplikan ayahnya bahwa dia sempat dibawa ke mana ya, kuburan atau apa, ada video-video yang beredar lah dari ayahnya bahwa dianiaya apa dan sebagainya, bahwa kayak kita gini loh, buat kita nih ya, kalau kita seorang ayah, misalkan pagi kita ketemu dengan anak kita, lalu tiba-tiba
sore bertemu dengan anak kita ada perubahan fisik. Apa sih? Kita pasti akan tanya kan sederhananya. Kita Oke. tanya kenapa? Gitu loh. Kenapa nak? Kok jidatmu gitu? Atau kakimu kenapa gitu? Oh jatuh main bola atau jatuh dari sepeda. Nah ini kan luka lebamnya tuh banyak sekali. Ya Baik. kan? Apa? Gitu loh. Ini makanya faktor-faktor pembiaran inilah. Nanti biarkan penyidik lebih lanjut lah. Nanti mendalami daripada kasus ini. Kini proses hukum tengah ditempuh oleh ibu kandung korban untuk mencari keadilan terhadap anaknya. Terima kasih Bang Krisna Murty, pengacara Lisnawati ibu kandung korban telah berbagi informasi di Kompas Malam hari ini, Bang.